Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Dalam usia yang begitu muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir, tapi anak yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu ilmunya sudah sangat banyak, maka ketika pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Pada suatu malam, beliau hendak melaksanakan sholat tahajud. Beliau hendak sholat di rumah tetapi tidak khusyuk, lalu beliau sholat di masjid juga belum khusyuk. Beliau heran, padahal bagi para wali, sholat tahajud itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Sunan Gunung Jati sholat di atas perahu dengan khusyuk. Bahkan dapat tidur dengan nyenyak setelah sholat dan berdoa. Ketika beliau terbangun, beliau merasa kaget. Daratan Pulau Jawa tidak nampak lagi. Tanpa sepengetahuannya beliau telah dihanyutkan ombak hingga sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina beliau membuka praktek pengobatan. Penduduk Cina yang berobat disuruhnya melaksanakan sholat. Setelah mengerjakan sholat mereka sembuh. Makin hari namanya makin terkenal, beliau dianggap sebagai Sinshe yang berkepandaian tinggi terdengar oleh Kaisar. Sunan Gunung Jati dipanggil ke istana. Kaisar hendak menguji kepandaian Sunan Gunung Jati sebagai tabib. Dia pasti dapat mengetahui mana seorang yang hamil muda atau belum hamil. Dua orang putri Kaisar disuruh maju. Seorang di antara mereka sudah bersuami dan sedang hamil muda atau baru 2 bulan. Sedang yang seorang lagi masih perawan namun perutnya diganjal dengan bantal sehingga nampak seperti orang hamil. Sementara yang benar-benar hamil perutnya masih kelihatan kecil sehingga nampak seperti orang yang belum hamil. "Hai tabib asing, mana di antara putriku yang hamil?" tanya Kaisar. Sunan Gunung Jati diam sejenak. Ia berdoa kepada Tuhan. "Hai orang asing, mengapa kau diam? Cepat kau jawab," teriak Kaisar Cina. "Dia," jawab Sunan Gunung Jati sembari menunjuk Putri Ongtin yang masih perawan. Kaisar tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Demikian pula seluruh balairung istana Kaisar. Namun kemudian tawa mereka terhenti, karena Putri Ongtin menjerit keras sembari memegangi perutnya. "Ayah, saya benar-benar hamil." Maka gemparlah seisi istana. Ternyata bantal di perut Ongtin telah lenyap entah kemana. Sementara perut putri cantik itu benar-benar membesar seperti orang hamil. Kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina. Sunan Gunung Jati menurut, hari itu juga ia pamit pulau ke Pulau Jawa. Namun Putri Ongtin ternyata terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati, maka dia minta kepada ayahnya agar diperbolehkan menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Kaisar Honggi akhirnya mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Putri Ongtin dibekali harta benda dan barang-barang berharga lainnya seperti bokor, guci emas dan permata. Putri cantik itu dikawal oleh 3 orang pembesar kerajaan, yaitu Pai Libang seorang menteri negara, Lai Guanchang dan Lai Guanhien. Pai Libang adalah salah seorang murid Sunan Gunung Jati tatkala beliau berdakwah di Cina. Dalam pelayarannya ke Pulau Jawa, mereka singgah di Kadipaten Sriwijaya. Begitu mereka datang, para penduduk menyambutnya dengan meriah sekali. Mereka merasa heran. "Ada apa ini?
Pailibang bertanya kepada tetua masyarakat Sriwijaya. Tetua masyarakat balik bertanya, "Siapa yang bernama Pailibang?" "Saya sendiri," jawab Pailibang. Kontan Pailibang digotong penduduk di atas tandu. Dia lulukan sebagai pemimpin besar. Dia dibawa ke istana Kadipaten Sriwijaya. Setelah duduk di kursi adipati, Pailibang bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Tetua masyarakat itu menerangkan bahwa Adipati Aryo Damar selaku pemegang kekuasaan Sriwijaya telah meninggal dunia. Penduduk merasa bingung mencari penggantinya, karena putra Aryo Damar sudah menetap di Pulau Jawa, yaitu Raden Fatah dan Raden Hasan. Dalam kebingungan itulah muncul Sunan Gunung Jati. Beliau berpesan bahwa sebentar lagi akan datang rombongan muridnya dari negeri Cina, namanya Pailibang. Muridnya itulah yang pantas menjadi pengganti Aryo Damar. Sebab muridnya itu adalah seorang menteri negara di negeri Cina. Setelah berpesan begitu, Sunan Gunung Jati meneruskan pelayarannya ke Pulau Jawa. Pailibang memang muridnya. Dia semakin kagum dengan gurunya yang ternyata mengetahui sebelum kejadian, tahu kalau dia bakal menyusul ke Pulau Jawa. Pailibang tidak menolak keinginan gurunya, dia bersedia menjadi Adipati Sriwijaya. Dalam pemerintahannya, Sriwijaya maju pesat sebagai kadipaten yang paling makmur dan aman. Setelah Pailibang meninggal dunia, maka nama Kadipaten Sriwijaya diganti menjadi nama Kadipaten Pailibang. Dalam perkembangannya, karena proses pengucapan lidah orang Sriwijaya, maka lama-kelamaan kadipaten itu lebih dikenal dengan sebutan Palembang hingga sekarang. Sementara itu, Putri Ongtin meneruskan pelayarannya hingga ke Pulau Jawa. Sampai di Cirebon dia mencari Sunan Gunung Jati, tapi Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Putri itu pun menyusulnya. Pernikahan antara Putri Ongtin dengan Sunan Gunung Jati terjadi pada tahun 1481, tapi sayang pada tahun 1485 Putri Ongtin meninggal dunia. Pada tahun 891 Hijriah, atau sama dengan 1568 Masehi, di usianya yang sudah menginjak 120 tahun, Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Setelah wafatnya Raden Syarif Hidayatullah, posisinya digantikan oleh cicitnya. Kemudian Sunan dimakamkan pada bukit yang memiliki nama Bukit Gunung Jati. Makam tersebut saat ini telah dipugar dan menjadi tempat ziarah yang terkenal karena merupakan satu dari 9 Wali Songo.